Good evening YouTube. Sekarang jam 9.56. I'm sorry yesterday gue nggak bahas Bitcoin and everything yang I promise ya untuk dibahas because I think I really need to overlay the fundamentals first sebelum gue masuk into technical things. And then jadi hari ini I'll start a bit light before I move on to more complex securities such as equities. I think equities are the most complex securities in this entire planet because the way you perceive value dari equities is a bit different from other investments such as bonds or uh, cryptocurrency. Ya mungkin yang kita bisa, I mean, retails like us, we are not uh, really that punya akses terhadap investment securities atas yang uh, higher table like private debt or venture debt atau private equity. Jadi and a lot of other debt instruments like repos and everything itu bukan mainan kita. Yang kita bisa main cuma di bonds, public markets ya, such as public equities, and then also cryptocurrencies itu barrier to entry-nya super low. I mean everyone with a bit of money dengan 1 juta 2 juta, you can come in the market and then silakan kita try to compound our money. Okay, as I was saying earlier bahwa kalau lu berinvestasi niat lu cuma satu, and that is what? And that is compounding. Okay, there's nothing there's no other reasons why you should invest. It's not day trading, it's not for lu cari makan buat makan besok atau makan minggu depan, no. It's for compounding. Dan as I've said earlier juga, as I've said before, kalau if you invest to get money, untuk cari uang besok-besok mau makan apa, mau jajan apa, mau beli tas, ya, forget it. Nggak usah nonton video gue, we're done. Okay? So, okay. Today, hold on. Okay. Ya. Jadi, hari ini, before I got into Bitcoin, gue mau ngasih tahu dulu. Okay? Yesterday, I brought up tentang interest rates dan beserta bagaimana why people should not invest in the deposito and why people should invest in bonds, Indonesian bonds. Kalau lu masuk FR atau lu masuk ORI, terserah lalu mau syariah apa enggak. Itu apa? Uh, it's better to buy bonds because itu dijamin oleh negara langsung, ya kan? Karena negara punya Yes, taxation power. Ya. Meanwhile, kalau lu naruh uang lu di deposito doang, bank nggak punya taxation power. Bank adalah suatu private company, whether it's states owned or it's not, it doesn't really affect anything. Ya, pasti bank-bank besar di bail out, tapi gua nggak bisa jamin 100% itu virtually no risk. So it's better off buying bonds rather than buying deposito. Itu in my own financial opinion, okay? Well, if you think it's more safer untuk put money into time deposits, ya terserah lu lah. I'm just pointing out this obvious fact. As I've said earlier juga, the market is a game of analyzing information, ya kan? Where di tahun 2024 ya, in this 21st century, informasi itu tersebar di mana aja. Fund managers di seluruh dunia ini punya edge yang berbeda-beda ya. Dan mereka punya satu similarity yang sama. Fund managers who achieve high or superior returns, mereka punya a way of analyzing the market or the information yang bersebaran di market. Jadi
orang yang bahkan belum pernah enter the market itu pasti pasti I don't know cara gimana, tapi you can find information, that piece of information itu nggak perlu bayar Bloomberg, because Ticker, Capital IQ, Stockbit, anything, semuanya pasti menyajikan informasi yang sama. Everything is all public information gitu loh, kecuali lu Raja-Raja Hatnam di tahun segitu ya. So ya, nah sekarang eh, kita akan bahas tentang risk premium dulu. Oke, risk premium, risk premium. Kenapa sih? Kenapa sih Indonesia ya? Indonesia punya interest, kebalik tulisannya, interest rate yang lebih tinggi ketimbang USA. Oke, why Indonesia punya interest rate yang lebih tinggi ketimbang USA? Oke, gua mengambil ini, gua akan menjelaskan ini dengan cara CAPM bekerja ya. Capital Asset Pricing Model bekerja. Oke, Capital Asset Pricing Model itu apa sih? Ya kan? It's the minimum rate of return when you invest in suatu certain security. Oke, minimum rate of return. Minimum rate of return artinya seminimal minimalnya dengan risiko yang lo dapatkan, risiko risiko market dan risiko beta lu, sorry, dan korelasi betanya, lo harus minimal banget dapat berapa sih ya kan? So you get first risk free rate. Risk free rate adalah the rate that has virtually no risk. Ya itu siapa ya, negaranya masing-masing ya. Risk free rate itu misal kalau Indonesia right now we are at 5.75 or 5.5, I forgot. Kalau di Amerika you're at 4.5, ya tergantung securities lu diinvest di mana, pakai mata uang apa dia equity-nya ya kan. And then you got what? Beta. Beta itu adalah covariance A dan B, security A dan B, atau covariance dari pasar dengan security-nya ya. Covar A dan B, ya harusnya A-nya gede juga ya. Bagi dengan variance dari B-nya. Jadi itu mengukur lu seberapa beresiko ketimbang pasarnya. Oke. Terus kalikan dengan RM min RF. Jadi ini disebut dengan equity risk premium ya. Equity risk premium. Jadi how it works adalah ini, lu cari angkanya satu-satu ya. Kalau risk free rate itu semuanya udah sama ya. Kalau RM itu return of the market itu juga sama. Ya, it's a constant thing gitu. Bisa dianggap tuh constant ya. Return of the market itu lu tergantung marketnya mana. Kalau lu memvalue suatu perusahaan yang ada di Indonesia, maka ya lu pakai returnnya IHSG. Lu terserah lu pakai return IHSG 5 tahunan, 10 tahunan, 1 tahunan, terserah lah. Jangan sampai, yang penting jangan sampai bias. Ya lu mau menghitung returnnya. I'd rather untuk pilih yang 5 tahunan karena 10 tahunan itu low base ya. Kalau 1 tahunan, your sample size terlalu dikit, even though the sample size is already significant ya, di atas 30 ya. Kecuali kalau kalau sample size lu harian boleh, tapi sample size lu harian di atas 30 tetap, kan satu hari 364 setengah seperempat hari ya. Itu I don't think that's I don't think that merepresentasikan return yang sebenarnya. Jadi I'd rather do 5 years. So ini juga konstan, ini juga konstan, ini konstan. Nah, what makes the security special tuh dari betanya dia. Jadi beta itu sangat spesial di security tertentu karena dia mengukur, tadi gue bilang, how seberapa beresiko dia terhadap market. Oke, if the beta is 1,3, maka dia 30% lebih beresiko terhadap market. Maka market itu ya, kalau di Indonesia ya IHSG. Kalau di Amerika ya tergantung marketnya yang mana ya. So kalau apakah dia masuk big cap, small cap sih? Karena big caps atau karena di Amerika tuh terlalu besar pasarnya. Jadi lu nggak bisa gabungin dia terhadap misalnya lu pakai
perusahaannya terlalu besar tapi lu pakai returnnya ETF Russell 2000 ya, it's pretty much shit kalau gitu jadinya. Nggak relevan ya. So beta ini yang paling penting ya kalau mengukur suatu security ya, minimum rate of return dari suatu security. Nah, semakin beresiko dari semakin betanya semakin tinggi ya, semakin beresiko dia dan semakin return of the marketnya semakin besar, maka minimum rate of return itu akan lebih tinggi lagi. Let's say Indonesia sekarang memiliki rate sebesar 5,75%, oke? Dan lalu masukin lah 5,75% tambah misalnya beta dari saham tersebut 1,3 dikalikan dengan RM-nya misalnya Indonesian Return 7% compounded ya. Kurangin dengan 5,75%, maka lo akan dapetin sekian gitu. Let's say sekiannya 7%. Ini minimum rate of return untuk security A contoh atau saham A ya. Nah, kenapa? Kenapa 7% ini kenapa angka ini harus lebih tinggi gitu loh. Kenapa return dari security A ini harus lebih tinggi ya? Karena tadi gue bilang ya. Karena dia tuh lebih beresiko ketimbang Indonesia. Kalau lu mencari sesuatu yang lebih beresiko, ya menurut modern portfolio teori ya, lu akan mendapatkan return yang adjusted terhadap resiko lu ya. It goes the same thing ya. Korelasinya tuh begitu. Risk ke return, return ke risk. Lu mencari return yang gede, risikonya pasti gede. Lu mencari risiko yang kecil, returnnya pasti kecil. Nah, yang nggak masuk akal adalah lu berinvestasi lebih punya risiko lebih tinggi dibanding Indonesia atau negara tersebut, tapi lu mendapatkan compounded rate of return ini di bawah 5,75%. Doesn't make sense at all. Oke? Okay? No, it's the same thing terhadap negara. Oke? Okay? Let's say you are an FX investor ya. Not an FX investor, you are a big investor. You have $2 billion in your bank. You are as rich as George Soros misalnya. Lu dihadapi dengan dua pilihan berinvestasi ya. Whether you invest in America or you invest in Indonesia. Investnya di mana? You invest di T-bills-nya misalnya. T-bills itu kayak bonds. Kalau kita ketahui T-bills itu bonds ya yang tidak punya kupon ya. Tidak punya kupon. Oke. Okay? Zero coupon bond ya. ZCB ya. Zero coupon bonds. Nah, ketika lu dihadapi dengan dua aset tersebut, nah lu pasti akan berpikiran, ya pasti gue pilihnya Amerika dong, ya kan? Kenapa? USA or Indonesia? Pasti lu akan milihnya USA. Kenapa? Karena it's USA, ya. Kalau gue ngasih pilihan koper Lojel apa koper Rimowa gitu, ya lu pasti milihnya Rimowa dong gitu. iPhone atau HP Android 1 juta, ya pasti iPhone orang milihnya, ya kan? Tapi ada tapinya. George Soros juga akan mungkin kepikiran untuk membeli bonds Indonesia karena Indonesia menawarkan rate ya mungkin spreadnya 1-2% lebih tinggi ketimbang USA punya. Ya, deltanya 1-2%. Jadi sama ya. Ketika kita berbicara Indonesia, Indonesia itu adalah negara yang sangat kecil ketimbang USA. We are third world country. Jangan berpikir bahwa kita superpower country. Not yet. Not in our age maybe. Not until education sangat diperbaiki di sini and everything diperbaiki. Tapi itu another top ya. Orang pasti akan mau berinvestasi di USA karena it's the most virtually no risk country yang ada di dunia ini. Ya, ceritanya kan begitu. Tapi pasti mereka akan kepikiran untuk berinvestasi di Indonesia karena Indonesia menawarkan return yang lebih tinggi ketimbang USA. Nah, pilihannya ada di investor tersebut. Apakah dia mencari suatu portofolio yang beresiko apa tidak? Apakah dia memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk bear the risk or no? Jika dia bisa bear the risk untuk menaruh Indonesia atau bondsnya zero coupon bonds Indonesia di portofolio investasinya dia,
maka dia akan taruh sepersekian di Indonesia. Jadi that's the way how it works gitu loh. Kita di economics selalu belajar bahwa eh eh, bank sentral itu sorry gini deh. Pertanyaannya, siapa sih yang mengatur rates ini? Siapa sih yang mengatur suku bunga ini, ya kan? Ada suku bunga acuan bank, ada suku bunga banyak banget, ya kan? Ada banyak banget bunga. Kalau lu pinjam ke Mandiri, minjem ke BCA, minjem ke BRI, beda-beda semua banknya, ya kan? Nah, sorry, bunganya. Nah, sebenarnya siapa sih yang mengatur bunga acuan ini? Ya, satu ya, it's a monetary ya. Itu monetary power tuh. Ini yang mengatur adalah CB, Central Bank. Ya, trade diatur dari Central Bank. Central Bank itu mengatur suku bunga berdasarkan dua pilihan, ya, dua pertimbangan. Ini the biggest pertimbangan ya. Pertama adalah unemployment, ya. Mereka berpikir unemployment, ya. Dan juga satu lagi apa? Satu lagi betul ya, inflation ya. Inflation itu hal kedua, hal yang sama juga dipikir dengan unemployment. Jadi rates-nya itu tergantung unemployment dan inflation ini berada di titik yang bagaimana, ya kan? Dan kalau digabung disebutnya Phillips curve. Nah, rates itu di economics diajarin seperti ini, ya. Di dunia nyata ini juga jadi ini juga jadi pertimbangan, tapi di dunia nyata ada satu hal lagi yang lebih penting. Ketika suatu negara itu mengalami defisit ya pada budgetnya dia, maka dia harus melakukan suatu pinjaman ya. Dia harus ngelakuin suatu pinjaman eh, untuk memfinance kegiatan-kegiatan negaranya dia, ya kan? Let's say budgetnya, let's say expense-nya 1.000 triliun, tapi duit yang dipunya dari tax revenue dan kawan-kawan ya paling 900 miliar gitu, ya kan? Maka ada defisit, maka ada defisit ya sebesar 100 bio ya, 100 triliun contoh. 100 triliun ya. Nah, defisit 100 triliun ini di-finance dengan apa? Defisit 100 triliun ini di-finance dengan satu-satunya cara, itu adalah bonds. Negara akan mengissue bonds untuk memfinance defisitnya mereka. Nah, agar bondsnya ini laku di pasar, agar agar bondsnya ini laku ke semua orang ya, investor domestik, investor foreign ya, itu di rates-nya harus dibuat lebih menarik ketimbang negara-negara yang lebih aman. Kalau negaranya yang paling aman, dia naruh bondsnya 1%, 2% pun juga ada yang beli gitu loh, maksud gua. Bahkan rate-nya Amerika tuh sempat 0,2% kali pas COVID atau 0,0 ya, gue lupa. Pokoknya itu 0, sekian persen. Lu bayangin lu naruh uang 100 miliar di Amerika pada tahun 2020 saat bond yield-nya sorry, saat yield yang dibayarin cuma 0, persenan, lu yakin itu return berapa gitu loh. Makanya when yields fall, prices go up. When yields go up, prices fall ya. Jadi bonds itu diissue oleh suatu negara tuh kayak kereta gitu loh. Ini ada yang tahun 2018, issuance date-nya ada 2019, 2020 ya. Dan ini semuanya banyak nih. Produk bondsnya tuh ada yang 1 tahunan atau 52 weeks, 2 tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan ya. Ada yang tidak bayar kupon, ada yang bayar kupon ya. Kalau tidak bayar kupon kita dapat untungnya dari mana? Ya proses diamortisasi dari 90 ke 100 ya. Atau 94 ke 100, tergantung harga dari mana ya. Tapi bond itu always mature on par ya. Kalau lu belinya di 101, maka lu akan mengalami kerugian 101 ke 100 ya. Jadi balik lagi ke sini, waktu dari 2018, 2019, 2020, they always issue newer bonds. Oke? The older bonds, kalau misalnya dia berada di rates yang rendah ketika mereka mengissue bonds tersebut, yang kejadian adalah bonds yang lebih rendah rates-nya, dan ketika 2019 itu lebih tinggi rates-nya, 2018 prices-nya will fall. It's demand and supply, ya.
Demand-nya menghilang, supply-nya ada sama aja. 2019 demand-nya meningkat. Ya, prices-nya harganya naik ya. Prices-nya will go up gitu. So, itu yang gue mau coba jelasin tentang risk premium. So, berpikirnya itu selalu menggunakan pendekatan risiko dulu ketimbang return. Never ever think about the return first. Return is super important in your investing journey, tapi the risk is always far more important ketimbang lu ngomongin returnnya dulu. Karena essentially when you're talking about risk and you're talking about return, it's just the same thing. Tapi ada suatu bias di mana lu ketika melihat return you always forget about the risk, ya. And it's alright. I've been there too. Kalau misalnya I run a fund before, okay? The fund was valued at 4.2 billion rupiah at one point of time. And then I restructure the fund dari maybe 50 plus securities itu jadi 5 to 10 securities yang ada di situ. I highly think that concentrated investments is the best ya. Ketika lu ngerti apa yang lu lakuin. Well, meanwhile uncorrelated investment is also good if your portfolio is worth more than 100 miliar rupiah ya. Tapi kalau misalnya baru 1 miliar, 2 miliar ya itu masih uang kecil gitu loh. So we are far better off untuk melakukan investment di suatu concentrated investment. Tapi itu tergantung seluruh kondisinya gitu loh. Gue nggak bisa ngomong concentrated better atau uncorrelated investment better ya. Tergantung kondisinya. Kalau lu nggak punya waktu ya lu beli S&P 500 aja. Nggak ada, berarti nggak ada omongan correlated or uncorrelated gitu loh. Atau concentrated or uncorrelated ya. Kalau lu ada waktu ya ya lu bisa mikir lebih uncorrelated jadi mikir uncorrelated atau concentrated. Tapi kalau misalnya lu ada waktu dan lu nggak ngerti-ngerti banget ini ngapain, ya tetap aja lu beli S&P 500. Ngapain gitu loh. Lu ngapain lihat video gua di sini? Why? Lu nggak perlu even belajar konsep ini juga nggak perlu. Kalau kalau at the end you still don't understand what I'm talking about. Jadi kalau lu nggak ngerti apa yang ngomongin di sini ya, I'm sorry, I cannot help you. I could help you ya kalau lu tanya. Tapi ini semua gue hanya menjadi your what? Guardian angel? I don't know. Your assistant? Ya semacam penjaga jalan biar orang-orang Indonesia atau teman-teman gue sendiri deh biar tahu how does really the street works gitu loh. Jadi begitu ya. Terus right now let's talk more about Bitcoin ya. Eh, kemarin nah begini teman-teman. Cryptocurrency is not for everyone. Okay, it's not for everyone. I assure you. Kenapa? Karena gini, cryptocurrency itu memiliki volatilitas yang sangat-sangat tinggi ketimbang I mean if you know this stuff just skip it. Nanti lu skip aja sampai gue bahas sesuatu yang lebih teknikal. Cryptocurrency is super super volatile, oke? Okay? And banyak sekali rumor-rumor terhadap cryptocurrency. Misal gue kemarin baru ketemu orang di Korea. Gue lagi makan Korean barbecue. Terus ada orang ngomongnya kalau lu beli cryptocurrency kan dia bisa kekunci ya. Terus kalau lu beli cryptocurrency kan lu bisa rugi 100% padahal saham enggak bla bla bla. You just don't know what you're talking. Okay? If you really know you wouldn't say that. Karena the whole cryptocurrency universe itu besar sekali. And then there are millions and millions of tokens yang ada di pasar, coins or tokens, whatever you call it, I don't care. For me, this is just an investment vehicle. Okay? This is a way of getting compounding returns buat gua. I don't really care if Bitcoin is gonna be the next, I don't know, payment software payment network yang akan dilakuin di berbagai negara atau the whole worldwide. Tapi you better berpikir ini sebagai just merely as your investment vehicle. Okay?
Nah, you decide untuk untuk berpikir bahwa untuk consider apakah this is your investable universe apa tidak. Cryptocurrency ya, Bitcoin, Ethereum, Solana, and 1.000 miliar derivatif selainnya dari cryptocurrency ini adalah your investable universe apa tidak? Taunya dari mana? Ketika apakah lu yakin? Apakah lu sanggup ketika suatu hari kemudian lu taruh uang di sini dan di suatu tanggal tertentu dia akan turun 20-30% di satu hari. Lu sanggup apa enggak? Kalau sanggup, ya this is your investable universe. Kalau enggak, no, jangan. Ya lupakan lah. Video ini lu tutup, selesai. Gak usah nonton. Tapi kalau lu yakin lu sanggup, kita tonton ya. Nah, cryptocurrency ini, uh, gue diajarin bahwa it has no underlying value. If you're talking about underlying, it doesn't have any underlying value menurut gue juga. Karena the way how value is created in this market in markets adalah you are giving cash flows to everyone. You're giving cash flows terhadap holder dari securities tersebut. Anything. Debt instrument lu kasih interest and principal. Kalau equity, lu dikasih kenaikan harga saham dan lu dikasih dividen ya kan. Dan kenaikan harga saham tersebut diciptakan dari ekspektasi terhadap dividen akan menjadi berapa di suatu hari nanti gitu. Jadi even though harganya naik dan dividennya nggak ada, tapi harganya naik itu diciptakan dari ekspektasi bahwa dividen itu akan muncul, ya kan? It's as simple as that. Atau kalau nggak dividen ya free cash flow to firm atau free cash flow to equity itu akan muncul. Nah, di dunia kripto ya value creation itu menurut gua hanya merely a capital gain. Tapi belum tentu juga itu jadi hal yang salah gitu. Kita nggak ngomongin salah benar di sini. Kita kan di sini cuma mau cari cara untuk compound our portfolio. That's it. Kita bukan mau sok-sok pinteran kan di sini. Jadi uh, the way how cryptocurrency works adalah kita betting on dia akan naik apa turun at a certain major time period. Dan it's super simple yet super hard, ya kan? Super simpelnya kenapa? Habis nih. Tapi super hardnya dari mana? Super hardnya dari volatilitas yang ditawarkan. Ya, kalau jadi gue sempet running a fund dulu. Ntar ya dihitung nggak ya sama Farel nih volatilitasnya. Hold on. Okay, this is one of the most interesting part of Bitcoin ya. Kalau kita lihat return ya, lu ingat rumusnya volatilitas itu apa? Itu standar deviasi, as simple as that. Standar deviasi adalah sebagaimana jauh dia dari main dia. Sorry, seberapa tendensi dia untuk menjauh dia dari main dia. Kalau lihat return dari 2012 sampai 2024 ya, ini report udah agak tua ya 2024-nya. Kayaknya gue bikin report ini report-reportan ya. Setelah ini just for private consumption, for me and my discretionary investors ya. Ini tuh intinya yang gue mau sampaikan adalah Bitcoin tuh memiliki volatilitas yang sangat-sangat tinggi. Oke? Itu that super hard thing yang orang mungkin susah banget bisa terima dari instrumen ini. Ya, mungkin mungkin kalau kita omongin dari masa lalu ke sekarang, of course it's super volatile dan mungkin ada waktunya di mana industri security cryptocurrency ini semuanya akan lebih jauh lebih mature dan volatilitas akan berkurang ya. Mungkin volatilitas ini terjadi karena pasar yang terlalu kecil dan compared to the whole world market ya. Hmm, dan juga industri dia yang baru muncul tahun 2009 ya. Di mana cryptocurrency itu baru ada itu Bitcoin pertama kali 2009. Ya kita nggak dapat waktu itu returnnya tahun 2009 sampai 2012, jadi gue mulai dari 2012 ya. Even with that, CAGR-nya tuh berapa bro? CAGR-nya tuh kayaknya, I don't know, pokoknya more than fucking 20%. It's a huge
compounded return ya. Nah, hal yang sangat simpel dari cryptocurrency ini adalah sebentar mana ya? Cryptocurrency ini apalagi Bitcoin it's super correlated kepada the whole global liquidity ya. So as we know bahwa ntar mana ya? Nah, pasokan uang M2 atau money supply M2 ya. M2 itu money supply-nya apa sih? Coba kita lihat ya. M2 money supply definition ya. Biar kita nggak asal ngomong M2 M2 M2. Gue nggak suka ngomongin hal yang sulit tapi kita jadi omongannya apa rancu. M2 money supply sebentar. M2 money supply. No 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 no. Oke. M2 money supply itu adalah M1 money supply plus savings deposit plus money market funds plus certificate deposit ya. Kalau M1 itu cash plus demand deposit plus savings account. Jadi intinya apa sih M1 M2 ini? M1 tuh versi yang lebih sempit, M2 tuh versi yang lebih besar ditambah dengan M1 ya. Ini adalah uang yang beredar. Kenapa M2? Karena M2 tuh uang yang paling liquid yang ada di uang paling liquid, uang yang liquid yang paling besar yang ada di rumus M ya. M money supply ya. Nah, eh Bitcoin itu memiliki sorry, I'm talking about cryptocurrency ya. Cryptocurrency dan sama aja sih sebenarnya karena cryptocurrency is right now 50%-nya Bitcoin. 50 other persennya baru koin-koin yang lain ya. eh Dia memiliki nah, kita melakukan econometrics jadi memiliki korelasi yang cukup signifikan sebenarnya. Meskipun this whole regression model ini shit ya, this is ass bro, this is ass ya. Kalau kita lihat meskipun meskipun enggak ya kelihatannya enggak, tapi error dari regression ini cukup besar ya. Tapi setidaknya dia signifikan. Look at this. The the p value itu zero ya dengan 5% alpha, R squared-nya dia 0,70 ya. Adjusted R squared pasti sama dengan R squared karena adjusted R squared itu uh, mengadjust the new variables ini kalau lu ngomongin multi ya. Ini karena kan simple linear regression ya, R square and adjusted R square harusnya the same value. And then the whole model statistik itu signifikan juga. And as you can see, Bitcoin price itu empat kalinya empat kalau secara kasar banget itu Bitcoin price itu empat kalinya dari M2 money supply ya dalam billion dollars. So the model is like this. This is just a simple model ya. Ini bukan untuk tebak-tebakan masa depan, tapi ini untuk memprove cause and effect correlation aja sih sebenarnya. Even though bukan causation, tapi yang penting kita tahu bahwa oh ini signifikan, this is impact. Jadi BTC price, the model simple dengan alpha plus beta dari M2 money supply dalam billion dollars ya, tambah dengan error. Ini errornya adalah suatu hal yang kita nggak tahu ya. Alfanya tadi kita dapat berapa? Alfanya kita dapat konstantanya min 5,0828. Ini pelajaran econometrics yang gampang ya. Plus betanya 4,0 sekian-sekian dari M2 money supply dalam billion dollars plus error ya. This is the regression super simple ya regressionnya. Tapi intinya apa sih gitu loh. This doesn't actually prove a point ya. Karena kalau dipikir dengan logika yang sangat dasar, the whole entire equity and cryptocurrency securities sebenarnya works this way. Oke. Okay? Your net profit growth itu juga didorong dari inflasi.
Oke, revenue growth juga didorong dari inflasi kan. Total revenue is what? Price dikalikan quantity. Oke. Kalau lu kuantitinya sama-sama aja tapi price lu kedorong dengan inflasi, ya kan? You sell the same thing, you sell the same quantity of things tapi price-nya naik, your total revenue juga naik. Dan if you can fix some cost, ya lu bisa mendapatkan total net income yang lebih tinggi dan dividen yang dibagikan lebih tinggi. So the whole economy works based on inflation. Dan inflation itu akan selalu positif di dunia ini. Kalau kalau suatu ekonomi mengalami disinflasi ya atau deflasi itu it's a bad economy ya. The whole money supply needs to be growing. Oke? Dan yang punya power untuk mengontrol itu ya the government ya, whether it's fiscal policy or monetary policy. So value creation juga diciptakan dari inflation. Oke? Dan sebenarnya itu nggak value creation amat gitu loh. Karena kalau dipikir ya berarti you're just a free rider in this company gitu loh. Oh, you almost look like a free rider karena you're selling the same thing tapi kelihatannya you have a bloated net income ya. That's why tahun 2021 ya tahun 2020 the whole stock market works super fine ya. Kalau misal kita lihat sorry kita lihat dari dashboard aja masih ada. Kalau kita lihat ya, kita pakai S&P 500 and then kita lihat chartnya dia ya. Chartnya dia yang eight. Cuma 1 tahunan dong dapatnya. Lihat di Google aja, paling gampang. Now look at this. The stock market, the S&P 500 index ya, grew almost 100%, almost 100% after the COVID crash ya. COVID crash itu dari sini nih. Februari dia mulai kan, COVID crash and then the market what? Turun 20%-an and udah kelihatan kayak kiamat ya di dunia ini ya. And then what happens next? What happens next adalah the interest rates diturunin sama Amerika and everyone in the world. Everyone in the world. Termasuk Indonesia, termasuk you name any country, ya. Kenapa? Karena a lot of people are unemployed. Unemployed, tidak bekerja. People are unemployed. They need money, oke? Okay? Fiscal. Orang-orang ditransferin duit ribuan dolar di Amerika. Monetary. Quantitative easing atau buying bonds at hundreds of billions of dollars juga dilakuin oleh the Fed or the central bank dari Amerika. And then they also lower interest rate sampai sekian 0% ya. Why? To lower the cost of capital. Why lower cost of capital? Cost of capital. Why do we lower this? Ketika in times of crisis. John Maynard Keynes menyatakan bahwa kalau badan lu kepotong, badan lu ketabrak Amerika, ketabrak suatu kereta ya. Kalau badan lu ketabrak kereta, jangan didiemin. Tapi harus ada suatu power of intervention ya. Harus ada intervention yang ngikutin yang mengobatin itu. We all know that the economy bisa self healing ya. Tapi kalau if the conditions are too severe, you cannot expect bahwa self healing dari market ya atau di ekonomi itu secepat itu. Makanya that's why government needs to intervene ya. Itu menurut John Maynard Keynes and then it's right. Okay? In times of crisis like COVID-19, cost of capital harus diturunin ya. Cost of capital itu harus diturunin karena businesses and workers
bisa meminjam uang. Ya, laborers bisa meminjam uang. Bukan bisa, maksudnya they are more encouraged untuk meminjam uang ketimbang naruh uang. Ya, di ekonomi itu bekerja seperti roda gigi ya. Ketika satu gerak, semuanya akan gerak gitu loh. Dan kalau bisa gerak terus, tapi jangan kekencangan geraknya, tapi jangan terlalu lambat. COVID-19 itu ibaratnya rodanya berhenti tiba-tiba, patah, ya. Akhirnya yang dilakuin adalah the whole thing yang mereka bisa lakuin. Fiscal fiscal policy and monetary policy yang disikatin banget, ya. Dihajar-hajar besar-besaran oleh the government and then also the central bank, ya. I always keep talking the government and central bank is the same entity even though it's not, ya. What I learn adalah central banks itu suatu organisasi yang independen terhadap apa pemerintah ya. Mereka melakukan kebijakan tidak selalu alignmentnya insentifnya sama terhadap pemerintah. Sebentar. Nah, karena eh, karena aktivitas pinjam itu lebih besar, ekonominya gerak dan orang memiliki spekulatif capital yang lebih besar dari sebelumnya ya. Dan orang akhirnya buat ketimbang taruh uangnya di savings account yang which offers super low rate ya. Ngapain lu naruh bank sentral aja ngasih 0,25%, apalagi bank komersil. Apalagi lu retail yang bukan naruh uang 1 triliun di bank. Lu naruh uang pasti sejuta 2 juta gitu loh. What do you expect? Lu expect return 100 perak kah gitu kan? Rather than doing that, people always think based on the incentive ya. Ketimbang taruh savings account, mending gua taruh di crypto, mending gua taruh di equities ya. That's why the S&P 500 di tahun segitu naik sampai 80% ya. Karena easing of the policies itu terjadi di sekitaran tahun segitu. And that's super simple, kan? Dan ketika inflasinya terlalu berlebihan, inflasi Amerika mencapai around I think 9% year on year di suatu titik, itu terlalu terlalu besar ya kan? Karena inflasi itu maunya di 1 sampai 3% lah. Wah, kalau negara yang kecil mungkin 3 sampai 5%, ya. Hmm, you can't have too much money yang bertambah di suatu peredaran uang ya, sirkulasi uang ya. Nah, ketika inflasi terjadi, maka pemerintah harus menahan konsumsi dari publik ya. Maka dari itu, cost of capital dinaikin dan government mulai namanya menarikin tax yang lebih banyak. Jadi orang lebih discourage untuk mengkonsumsi. And it's as simple alasannya kenapa 2021 sampai 2022, 2023 inilah ya, pasar turun gila-gilaan. Ya, ini S&P 500 lo turun like 14%, 15% dari high-nya di tahun 2021 Desember ya. That's why cryptocurrency juga kita lihat ya, trading view. Kita lihat aja di tahun-tahun segini, nah lihat ya. Dari 2021 ke 2023, 2022 ini lah ya, 2023 awal-awal tahun, dia turun 77%. Kenapa? Ya karena sesimpel uang itu ditarik dari pasar oleh pemerintah-pemerintah di dunia ini. Karena masalahnya Amerika juga masalah seluruh dunia, ya. Government itu eh interveningnya too much juga. Tampering with the economy too much, ya alhasilnya begini. Lu akan dapat explosive growth dan lu akan mendapatkan explosive dump. Dan itu adalah the beautiful thing in the market. Oke, karena not everything, even the policy yang dibuat oleh orang-orang pintar yang ada di negara, sorry, di pemerintahan, di central bank, itu nggak, itu not really 100% efficient, not really 100% the wisest apa namanya, the wisest policy there is gitu loh. Ketika lagi mati mereka gila-gilaan, ketika lagi gila-gilaan mereka matiin banget.
Jadi uh, I never believe in landing, soft landing gitu loh. Nah, terus kok bisa Bitcoinnya dari 16.000 sampai sekarang berapa? 93.000. Ya karena ini sesimpel eh, ini tuh sesimpel ekspektasi yang diciptakan di masa depan. Oh, ketika 16.000, ekspektasi masa depannya adalah 5 kali rate cuts ya. Di tahun 2024 ini kemarin ada ekspektasi 5 kali rate cuts karena inflasi ini stagnan ya. Dan artinya stagnan itu maksudnya inflasinya naik pelan-pelan tapi employment atau ya non farm payroll dan kawan-kawan yaitu cenderung turun. Tapi nggak krisis turun ya, tapi cenderung turun. Yang what happens, market memiliki ekspektasi terhadap the Fed ya. Market memiliki ekspektasi terhadap central banks di dunia ini untuk menginjak liquidity lagi ke pasar. So what happens adalah mereka beli duluan ya. If they know the price itu bakal naik di suatu hari nanti, maka mereka akan beli sekarang dan hasilnya harganya naik sekarang. That's the beauty of the market. Karena informasi yang ada di masa depan, even though that's not 100% true, even though itu hanya cerita belaka saja, harganya bisa reflect kok. Itu kami sebut dengan apa? Price in. Jadi kalau ngomong sama profesional-profesional investasi, kadang-kadang ada bahasa, ini udah price in belum informasinya? Ini udah price in belum informasinya? Karena I'm always telling you, investment is a game of information. Jadi informasinya lu dapat paling pertama apa enggak? Kedua, ketika lu dapat informasinya, can you act wisely based on that information alone or no? Jadi the whole market menyatakan suatu konsensus di mana the price will go up in the near future, maka kita beli sekarang. Dan mereka ketika beli sekarang harganya naik. From 16.000 sekarang jadi sempat jadi 71.000 at its di high 2024, kena naik lagi ke 93.000, 100.000 lebih di 2024 Desember. Why? Kenapa naik? Karena ada ekspektasinya ketika Trump diangkat jadi presiden, ekspektasinya bahwa cryptocurrency ini akan menjadi industri yang sangat difavoritisasikan di Amerika ya. Makanya dari itu orang berpikir bahwa di masa depan ini akan naik. It's the same thing all over again, ya. Oh, di masa depan harganya akan naik karena favoritism dari Donald Trump ya mensupport cryptocurrency, dan kedua kita juga tahu Donald Trump itu orangnya businessman, which businessman selalu suka lower cost of capital ya. Businessman in the whole world ya termasuk gua, termasuk ya investors ya. Kita suka lower cost of capital karena kita bisa meleverage our portfolio lebih rendah. Kita punya companies ya, kita punya portfolio companies yang ada di portfolio kita yang mereka memiliki WACC ya, weighted average cost of capital yang lebih rendah. Ya kenapa? Karena risk rate-nya lebih rendah ya. So this is what I'm saying, oke? Okay? Pasar mendeterminasikan harga. Kalau di dunia market ya, financial market itu really really maybe 70%, 80% based on future expectations. Nah, kalau di saham future expectations of earnings. Nah, kalau di cryptocurrency itu future expectations of the global liquidity. Oke? Okay? And the global policy. Ya, sorry gue tadi pause lagi. So, really, gue ulang poin gue adalah in the cryptocurrency market, the price atau ya price itu akan mengalami kenaikan atau penurunan uh, based on expectations di masa depan, apakah liquidity akan lebih besar apa tidak. That's it. Bitcoin itu memiliki korelasi yang sangat tinggi terhadap the global money supply ya, especially the American money supply. Oke? Okay? Dan sebenarnya
Here's my 2 cents. Yeah. The global money supply, or the let's not talk about global ya, karena it's a bit rancu ya, vague kalau diomongin sekarang, kalau ngomongin global. Tapi let's just talk my American money supply. Ya. If you're talking about the American money supply, the money supply will always keep on growing. Okay? Why? Karena they want the dollar to be cheap. Okay? Satu. Kedua, the dollar can be cheap as long as what? They keep on growing the money supply. Halo. Keep on growing the money supply. How? They issue bonds every year. They issue newer bonds. There's always newer bonds di Amerika. Amerika tidak akan pernah tidak merilis bonds. Why? Karena deficits. America will always have a deficit. Why? I don't really want to fucking care. Ya. Tapi America will always have a deficit, and deficit selalu terjadi dari tahunnya 20-30 tahun yang lalu ya. Consecutive every year, selalu deficit. Oke? Okay? And then mereka intinya punya agenda, gue berpikir sendiri bahwa punya agenda untuk menjaga dolar tuh selalu dijadikan uang primer gitu loh di pasar seluruh dunia ya. They want to keep the dollar circulating dimanapun di dunia ini. And then ketika kita tahu bahwa dollar itu bakal naik terus-terusan ya, jumlahnya dolar ya, which means what? The dollar index atau DXY itu will keep on getting cheaper every time. Like, it will keep on cheaper if you keep comparing it to Bitcoin ya. Karena apa? Karena Bitcoin bekerja cuma satu tadi. Gue bolak-balik aja nih. Bitcoin bekerja cuma satu. Dia bekerja dengan ekspektasi likuiditas yang ada di pasar gitu loh. Jadi ketika kita semua tahu likuiditas akan naik ya, on a long term time period ya, ya Bitcoin pasti akan naik terus-terusan. Jadi itu sih, bukan pasti, lebih ke arah kalau lu bisa nahan volatilitasnya, kalau lu bisa tahan resiko yang super besar dari cryptocurrency ya, dari Bitcoin, dan kalau lu mau main lebih dalam lagi mungkin ke Ethereum, Solana dan kawan-kawan ya, I won't talk about that right now. I'm still talking about the macro dari cryptocurrency itself ya, the whole holistic view ya. If you can stomach the volatility, silakan. I'm giving you my 2 cents ya. Ini my opinion ya. It's not a financial advice, it's just an opinion. I think that the global liquidity will keep on growing. The money supply will keep on growing. The American money supply will keep on going. Dan uang-uang itu akan tetap dibelikan Bitcoin jika Bitcoin tetap menjadi people favorite cryptocurrency investment ya. Dan alasannya kenapa jadi favorit, I don't really know that. Ya, ada stigma bahwa Bitcoin adalah digital gold yang dimana it holds value ketika inflasi terjadi ya. It's a hedge against inflation. Ya seperti gold ya, gold is a hedge against inflation. And I think it's a proper way of describing Bitcoin is a hedge against inflation. I guess any securities is a hedge against inflation ya. Karena why would you invest gitu loh kalau lu nge-hedge against inflation? You invest because inflation is eating up your money. That's it. Kalau lu punya portfolio inflation adjusted, harus positif ya. Jangan nol atau negatif ya. Buat apa mending lu konsumsi uangnya? There you go. That's my 2 cents. And then I'll be reviewing more equity securities. Yeah. Next time. And that's it. Bye bye, guys.